Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annahum, sesungguhnya para sahabat atau keluarga baginda Nabi annahum sesungguhnya keluarga baginda Nabi dabahu, mereka menyembelih syatan, seekor kambing. Faqala, maka bersabda an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha, masih tinggal berapa dari kambing ini, masih tinggal seberapa dari kambing ini. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, ma baqiya, tidak tinggal lagi, minha, dari kambing itu, illa katifuha, kecuali hanyalah tinggal kaki depannya, satu kaki depannya saja. Qala, bersabda baginda Nabi, baqiya, masih tinggal kulluha, semua bagian-bagian kambing, ghaira katifiha, kecuali kaki depannya saja, karena yang lain-lain sudah dibagi-bagikan, disedekahkan, sedangkan yang kaki depannya belum disedekahkan, mau dimakan sendiri. Justru yang dimakan sendiri itulah yang akan hilang nanti jadi tai, sedangkan yang disedekahkan akan utuh terus nanti sampai di akhirat. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, hadisun sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa ma'nahu, dan makna hadis, tasaddaqu, mereka telah bersedekah, biha, dengan kambing itu, illa katifaha, kecuali satu kaki depannya saja. Faqala, maka baginda Nabi berkata, bagiyat, masih tetap ada, lana, bagi kita, fil akhirati, di akhirat. Nah, bagiat masih tetap ada, lana, bagi kita, fil akhirati, di akhirat, illa katifaha, kecuali kaki depannya saja yang mau kita makan. Kecuali kalau itu disedekahkan juga, akhirnya ya utuh. Makanya kalau pengen utuh harta kita, sedekahkan, nanti utuh, itu akan kayak ditabung begitu. Tapi kalau pengen hilang, itu makan sendiri sampai warak, nah, nanti hilang jadi tai, semua orang akan takut ya, sama taimu. Ana Asma, dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, qalat, berkata Sayyidah Asma, qala, berkata li, kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki, janganlah kamu menahan dari menginfakkan hartamu, fayuka, maka akan jadi ditahan, alaiki, atas kamu, dari rezeki Allah. Kalau kamu menginfakkan, tidak kamu tahan, maka juga tidak ditahan rezekinya Allah kepada kamu. Kalau kamu menahannya, maka juga akan ditahan rezeki Allah yang akan diturunkan kepada kamu. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, angfiki, infakkanlah, awing fakhi, atau infakkanlah, sama saja ini, awing dohi, atau infakkanlah. Nanti indohi menyiramkan, mengesokkan, sama saja maksudnya infak juga. Awing fakhi, atau tiupkanlah, maksudnya menginfakkan, semua arti sama. Hanya saja indohi sama infakhi itu lebih gede, ingdohi secara lughahnya itu. Ingdohi itu lebih mubalaghah, lebih kuat. Dan biyorno kono lho, anu kekno biyorno kabeh kekno wong, itu namanya. Jadi bahasa kita juga ada begitu itu. Tuangkan itu hartamu sama orang-orang miskin itu. Nah, ini kata-kata sastra untuk memberi mengatakan bahwa sedekah yang banyak begitu, tuangkanlah, biorni itu.
wala tuhsi dan janganlah kamu tahan, fayuhsi maka akan menahan Allah alaiki atas rizki kepadamu, wala tu'in sama saja ini, wala tu'in dan janganlah kamu tahan, fayu'in maka akan menahan Allah alaiki atas kamu, muttafaqun alaih. Berarti katakan wala tu'in janganlah kamu tahan kelebihan daripada hartamu, fayu'i maka akan menahan Allah alaiki daripada fadilahnya Allah atas kamu, muttafaqun alaih. Jadi fadilnya Allah atas kamu. Wangfakhi la ta'afal anfakhi bil kha'i dengan fathah dengan kha al muhammalati yang tanpa titik, wa huwa maknanya infakhi bermakna infaki, wa kadzalika ingdahi satu maknanya adalah infaki, infakanlah. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna sungguhnya Abu Hurairah sami'a beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, masalul bakhili perumpamanya orang bakhil cetil, wal mungfiki dan orang yang menginfakkan harta, kama rajulaini seperti dua orang laki-laki, alaihima atas rajulain junnatani dua bagian besi, dua bagian junnah itu sebutnya tameng aslinya, maksudnya pakaian untuk pelindung diri dari senjata, pakaian besi, pakaian baju perang, min hadidin dari besi, min sudiyihima dari susu mereka berdua, itu ya pendelnya susu itu, ila tarakihima sampai apa itu tulang yang ini kanan kiri ini ya, ini di sini kan ada legok di sini, tulang yang ke sana ke sini, ini tarakihima, ini ada dua tarakih, tulang salang, apa bahasanya itu, belikat ya, belikat masa situ bukan, belikatnya belakang, yang depan ini lah apa, tulang malang gitu aja. Fa'amal menginfakkan apun orang yang menginfakkan, itu orang yang dimulai dari bawah leher itu yang sampai ke arah bahu pundak ini, ada dua ini di depan ini, di atasnya dada ini. Fa'amal menginfakkan apun orang yang menginfak, wala yunfiqu maka dia tidak berinfak illa sabaghat kecuali baju besinya tambah sempurna, tambah melebar, tambah sempurna. Awal farat atau tambah melebar, alal jildihi atas kulitnya orang yang berinfak, hatta tufiya sehingga baju besinya menutupi bananahu persendian jari-jarinya, wa ta'afwa dan menghapus atharahu bekas-bekas kakinya karena sudah sampai diseret-seret, sehingga bekas kaki dia jalan itu dihapus sama baju besinya karena bajunya diseret. Wa amal bakhil, nanti saya terangkan. Wa amal bakhil anapun orang bakhil, wala yuridu maka dia tidak menghendaki ayung fika untuk menginfakkan syai'an sesuatu dari hartanya, illa laziqat ingin saja karena dia tidak rela betul untuk menginfakkan harta, illa laziqat kecuali tambah melekat kullu halaqatin setiap lingkaran baju besi, maka naha di tempatnya lingkaran itu fahuwa ditambah menyempit, tambah melekat menyempit, fahuwa maka orang itu yuwasi'uha, orang yang bakhil itu yuwasi'uha pengen melonggarkan baju besinya, fala tattasi'u maka baju besinya tidak bisa longgar, muttafaqun alaih. Ini perumpamaan orang yang infak, ahli infak dan orang bakhil diumpamakan oleh baginda Nabi. Ya, ini hadis ini masya Allah, ini artinya luar biasa ini. Ini mempunyai seperti seseorang yang mempunyai baju besi, yang memakai baju besi,
hanya sampai ini, kedua susunya sampai ini aja, dimulai dari sini sampai sini saja bajunya ini, pasti ini pas bertepatan dengan dada, itu kedua susunya bertepatan dengan dada. Maka kalau orang itu orang yang ahli infak, begitu dia menginfakkan, itu baju besinya tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, nambah lagi, nambah besar sampai diseret-seret ke tanah. Baju besi ini diumpamakan sebagai tameng api neraka. Maka semakin dia banyak infak, maka dia semakin aman dari sengatan api neraka. Nah itu loh, Nabi membuat seperti itu perumpamaan. Dan juga bukan hanya itu saja, baju besi ini juga tameng dari setan. Semakin banyak infak, maka dia itu juga semakin aman dari setan, karena amalan baik itu juga akan mendatangkan satu tameng pada dirimu sendiri dari godaan setan. Makanya kalau baginda Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Utsman, mulai sekarang Utsman berbuat apa saja sudah tidak berbahaya pada dirinya. Ketika Sayyidina Utsman banyak infak untuk keperluan yaitu perjuangan. Kenapa baginda Nabi mengatakan, iya kalau orang itu sudah infak sampai infaknya itu diterima oleh Allah begitu besar, maka kayaknya dia itu sudah tidak akan bisa mengamalkan keburukan lagi. Sampai dikatakan amal buruk apapun sudah tidak akan berbahaya pada dirinya, karena dia tidak akan amal buruk, sudah dilindungi oleh Allah SWT di dunia. Jadi orang itu kadang-kadang, kenapa tahu orang itu kok habis baik jadi buruk? Itu baiknya itu belum sempurna. Sholat tahajud baru sehari, minta jadi orang istiqomah, ya belum loh kan. Sebulan saja kok masih ditinggalkan, itu belum. Kalau kamu sudah 10 tahun itu tidak pernah meninggalkan dan sudah menikmati, nah kalau sudah begitu kamu tidak akan bisa meninggalkannya. Kalau Sayyidina Utsman sudah infak segitu banyak, orang sudah mampu rela hati infak segitu banyak, itu tidak mungkin orang berhenti infak, tidak akan bisa berhenti infak, terus akan infak, tidak akan infak, tidak akan bisa berhenti. Nah, maka sehingga juga demikian juga digambarkan oleh bagian ini sebagai junnah, yaitu tameng, atau sebagai baju besi yang dia pakai. Kemudian di sini disebutkan ada kata-kata halqah. Mungkin kamu agak bingung apa itu kok halqah itu, kalangan. Jadi baju besi itu terdiri dari bulatan-bulatan kawat itu yang di bulat-bulatan besi yang dirangkai kayak rantai ya, rantai digandeng, kemudian digandeng lagi sampai menjadi satu rajutan baju dipakai. Kalau rantainya itu mengecil, maka semakin menyesak di dada. Paham maksudnya? Kalau rantainya itu tambah banyak, maka akan semakin longgar di tubuh. Dengan seperti itu. Makanya kadang-kadang banyak ditanyakan nanti, kenapa ini ada halaqah itu, apa halaqah zikir, apa halaqah ta'lim, atau bukan, ini halaqah itu maksudnya adalah ring-ringnya lantai itu, rantai itu, di ring disambung sama ring sudah ada. Nah kalau orang yang pelit ya, orang yang pelit, maka dia itu begitu mau infak kan nggak jadi, sumpek jadinya, sumpek sekali, seperti sumpeknya ketika baju itu melekat pada dirinya, itu sumpek hatinya, keiman itu nggak boleh jadi, ya tidak, oh nggak jadi saja, nggak jadi saja. Nah, maka semakin sumpek. Tapi kalau munfik itu hatinya longgar, seperti baju besinya begitu longgar. Tapi kalau orang bakhil maka sumpek, begitu mau infak ditambah sekali sumpek, hatinya itu tambah sempit. Nah, rasanya di hati juga sempit. Dan juga ini digambarkan juga dia tidak mempunyai yaitu tameng dari api neraka, kecuali hanya sedikit saja di situ itu pun juga nyempit tidak bisa. Nanti kalau nggak betah dibuang, nanti malahan bajunya nggak punya tameng sama sekali.
Faham maksudnya? Wal junnah, dan maknanya junnah ad-dira adalah baju perang, baju yang dibuat untuk pelindung dari senjata tajam. Wa maknahu, dan maknanya adalah anal munfiq, sungguhnya orang yang berinfak, kullama anfaqa, setiap kali dia berinfak, sabaqat, maka jadi sempurnalah, jadi melebar, jadi sempurna baju besinya, wa talat, dan menjadi memanjang, hatta tajurra, sehingga jadi terseret-seret baju itu, wara'ahu, di belakangnya, wa tuhfi, dan baju itu jadi menghapus, rijlaihi, wa menutupi rijlaihi, kedua kakinya, wa athara masyaihi, dan bekas dari jalannya kedua kakinya, wa khutuwatihi, dan langkah-langkahnya, saking panjangnya sampai nyeret-nyeret ke tanah sehingga bekas kakinya pun hilang. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'aqd wa tanfariju bil qira'at aqdad wal hawadith nal wal ghaib wa husnul khawatim wa istasal qabab wa ajil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'aqd وتنفرجه القراءة أقضى بالحوادث نال ورغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرجه القراءة أقضى بالحوادث نال ورغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه يا حي يا قيوم 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 يا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 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 وأفوض أمري إلى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله سبحان الله بحمده الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلم وباركت وترحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. اللهم ارحم محمد سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح سيدنا محمد اللهم الف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اعصم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد امراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين اجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا الى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين وتناصرين والحابين منصورين مقبولين على احياء دينك القويم واجعل لهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مذلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحلم والمحن. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. إليك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فوافقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر داعين إليك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياء يخربون بيوتك وبيوت المسلمين وينشرون الفواحش في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أقلل عددهم. اللهم فل حدهم. اللهم فل حدهم. اللهم دائرة عليهم. اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترده على القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. حسبنا الله لمن أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن قربنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.